Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jumpa kembali dalam majlis taklim yang kita berkahi di sini. Jemaah yang semoga Allah merahmati kita semuanya. Pertama, yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita kenikmatan berupa Islam dan iman. Kemudian semoga salawat dan salam selalu tersampai kepada uswah kita, Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabat, dan juga para pengikut beliau hingga akhir zaman. Jamaah yang semoga Allah merahmati kita seluruhnya. Sebelum kita menginjak pada pemateri kita hari ini, kemarin kita sudah bahas juga tentang persoalan ikhlas, juga pembahasan tentang huruf-huruf taqwa, huruf-huruf iman. Jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kembali kami memberikan tentang kajian kita berserta persoalan-persoalan tentang kehidupan. Kajian kita kali ini adalah mengenai sabar beserta dalilnya. Nah, mudah-mudahan tema kita pada kali ini di majlis taklim kali ini hendaknya mendapatkan keberkahan dan pencerahan, menambah wawasan kita tentang agama Islam, khususnya berkaitan tentang kesabaran. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebetulnya apakah yang dimaksud dengan sabar itu? Nah, itu tuh pertama. Sebetulnya apakah yang dimaksud dengan sabar itu sendiri? Apakah yang dimaksud dengan sabar adalah berdiam diri ketika dizalimi? Nah, ataukah sabar itu berarti menerima dan pasrah saja atas keadaan yang ada tanpa mau melakukan perubahan menuju kepada yang lebih baik? Atau bagaimana? Ternyata jemaah, sabar yang dimaksud di dalam Islam itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, dalam menghadapi suatu situasi apapun, baik itu situasi yang menyenangkan atau tidak, kita harus menahan diri agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bunda-bunda ini harus ngerti itu ya, hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. So, contohnya, sebagaimana contohnya misalkan kita dihadapkan dengan masalah rumah tangga, ya bunda ya, yaitu pasangan kita melakukan perbuatan zina, na'udzubillah min dzalik. Maka yang harus kita lakukan adalah menyelesaikan masalah tersebut dengan cara baik. Jangan sampai karena termakan cemburu, kita malah melakukan perbuatan yang dilarang seperti memukul, mempermalukan, menyebarkan aib ke sosial media, atau bahkan membunuhnya. Akan tetapi, ibunda, para jamaah, akan tetapi hendaknya kita bersabar atas musibah tersebut dengan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang baik dan benar. Nah, dari contoh tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa sabar itu bukan berarti kita pasrah dan diam di saat ada masalah tanpa kita berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut. Justru apabila kita menghadapi suatu masalah atau musibah, kita harus tetap berusaha menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang baik dan menahan diri untuk tidak menyelesaikan masalah dengan cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah, bila kita berbicara tentang sabar, tidak afdal rasanya apabila tidak kita jelaskan apa saja jenis-jenis sabar di dalam agama Islam. Tujuannya adalah agar wawasan kita tentang sabar tidak hanya seputar sabar dalam menghadapi musibah saja. Ternyata di dalam Islam sabar itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah bersabar dalam ketaatan, dan yang kedua adalah bersabar untuk tidak melakukan kemaksiatan. Dan yang ketiga adalah bersabar dalam menghadapi musibah atau cobaan. Nah, ketika jenis sabar tersebut, ternyata tingkatan sabar yang paling tinggi adalah bersabar dalam ketaatan. Jadi jemaah, apabila kita menelaah dalil tentang sabar dalam Al-Quran, maka kita akan mendapatkan bahwa bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah adalah kesabaran yang paling berat dan memerlukan kesabaran tingkat tinggi. Dalam Al-Quran surah Al-Maryam ayat 65, Allah sampaikan fa'buduhu wastabir di ibadatihi, maka sembahlah dia dan berteguhlah hati dalam beribadah kepadanya. Dan yang kedua dalam surah At-Taha ayat 132 Allah sampaikan wa ammur ahlaka bisalawati wattabbir alaiha. Perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan bersabarlah dengan sesungguhnya dalam mengerjakan.
Bukti nyata bahwa bersabar dalam melaksanakan ketaatan adalah kesabaran tinggi. Adalah tingkat kesabaran tinggi. Bahwa sering kali kebanyakan dari kita tidak sabar menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh konkret nih adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk konsisten melaksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Maka betapa banyak kaum muslimin saat ini yang kesulitan menjalankan ibadah yang satu ini. Bahkan banyak orang bilang apabila orang itu mampu menjalankan sholat 5 waktu secara tertib, maka dipandang sebagai orang yang luar biasa kesolehannya. Padahal menjalankan sholat 5 waktu itu adalah standar minimal seorang itu bisa disebut sebagai seorang muslim. Bukan standar seseorang disebut sebagai soleh atau soleha. Maka sahabat, justru orang itu bisa dikatakan soleh jika ia mampu menjalankan sholat 5 waktu sekaligus sholat sunat lainnya, semisal sholat tahajud dan lainnya. Akan tetapi jamaah yang dirahmati Allah, karena saking jarangnya orang yang mampu menjalankan sholat wajib 5 waktu, sampai-sampai orang yang melaksanakannya sudah dikatakan orang yang solehnya luar biasa. Nah, dari satu ibadah itu saja kita bisa mengetahui ternyata masih banyak kaum muslimin yang tidak mengerjakan. Artinya kesabaran dalam menjalankan ketaatan itu memang memerlukan kesabaran tingkat tinggi. Karena itu kesabaran dalam menjalankan ketaatan itu adalah kesabaran yang paling agung dan paling mulia. Kemudian jamaah, tingkat sabar di bawah sabar. Bayang nih, tingkat sabar di bawah sabar dalam ketaatan adalah bersabar untuk tidak melakukan maksiat. Itu selanjutnya. Tingkat sabar di bawah sabar dalam ketaatan adalah bersabar untuk tidak melakukan kemaksiatan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu ujian yang Allah berikan kepada kita para lelaki atau ujian yang diberikan kepada para perempuan, betapa banyaknya orang yang terjurus atau terjerumus dalam kemaksiatan dikarenakan wanita. Contoh perzinahan, pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, kezaliman lain banyak disebabkan wanita. Betapa banyak laki-laki yang berani mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim karena tuntutan istri. Banyak gak? Nah, banyak kan ibu ya. Betapa banyak laki-laki yang membunuh saudaranya juga karena omong istrinya. Banyak gak? Nah, betul. Tak jarang pula lelaki yang murtad dan keluar dari agama Islam karena wanita. Bahkan manusia yang pertama pun terpeleset dalam kesalahan disebabkan godaan istri. Oleh karena itu jamaah, kita harus bersabar untuk tidak tergoda dengan tipu daya wanita. Karena sesungguhnya wanita itu lemah. Namun karena kelemahannya itu justru yang dapat menjatuhkan dan membuat lemah para lelaki. Dia lemah, tetapi bisa membuat juga lemah para laki-laki. Adapun tingkat sabar yang terakhir adalah sabar dalam menghadapi musibah. Kita sebagai manusia jamaah tidak akan pernah lepas dari yang namanya musibah. Terkadang kita melihat orang lain seolah hidupnya enak, tidak pernah mendapatkan musibah. Padahal sesungguhnya setiap manusia memiliki musibah, ujian masing-masing. Ada yang diuji dengan ditinggal anggota keluarga. Ada yang diuji dengan kehilangan hartanya. Ada juga yang diuji dengan kehilangan pasangannya dan lain-lainnya. Maka jamaah, oleh karena itu apabila kita dihadapkan dengan musibah, maka hendaknya kita bersabar dan menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa salah satu ciri orang bersabar ketika ditimpa musibah adalah mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 156, alladzina idza sabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kita kembali semua. Maka sahabat, jangan sampai ketika kita ditimpa musibah kita malah suuzon kepada Allah, merasa bahwa Allah tidak adil, bahkan berani mencaci Allah Subhanahu wa taala, nauzubillah. Akan tetapi apabila kita ditimpa musibah, kita harus kembali kepada Allah, menyadari bahwa diri kita ini adalah milik Allah, bukan milik siapapun. Serta menyadari bahwa kita semua akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, semua yang berkaitan tentang sabar beserta dalilnya sudah kita sampaikan. Ya kan? Bahwa
ada 3 dalil keutamaan sabar yang terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama, jangan pernah berfikir kita pasti masuk surga sebelum diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita sanggup bersabar menghadapi cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat terakhir 214. Nah, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga pada kamu belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum mereka? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, diguncangkan dengan berbagai cobaan. Jika Rasulullah dan orang-orang yang beriman bersama beliau berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Inna nasrallahi qaribun. Yang kedua, pahala sabar itu tidak ada batasnya. Jamaah, tidak ada batasnya. Kalau Allah sampaikan, innama yuwaffa sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Ajruhum bighairi hisaban, tanpa perhitungan. Yang ketiga adalah Allah itu cinta dengan orang yang sabar. Betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya. Diterangkan surah Ali Imran ayat 146. Mereka bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana melimpah di jalan Allah. Tidak patah semangat, tidak pula menyerah kepada musuh. Allah mencintai orang yang sabar. Allah terangkan dalam surah Ali Imran ayat 146. Nah, dari ketiga dalil tersebut kita mengetahui bahwasanya ternyata siapapun orangnya, apapun status sosialnya, apabila dia adalah seorang muslim, maka ia akan diberikan cobaan oleh Allah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar Allah mengetahui seberapa besar ia mampu mempertahankan keimanan. Apakah ia mampu bersabar atau tidak. Kemudian pada dalil yang kedua disebutkan bahwa pahala sabar itu tidak ada batasnya. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya sabar itu memang tidak ada batasnya. Selama kita hidup di dunia, maka kita selalu dituntut untuk bersabar. Sampai kapan? Jawabannya sampai ajal kita menjemput. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka yaqina." Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kepastian atau kematian. Surah Hijr ayat 99. Maka sahabat para jamaah yang dirahmati Allah bunda-bunda seluruhnya. Jadi dalil yang ketiga mendapatkan bahwa sebesar apapun cobaan yang dihadapi, jangan sampai membuat kita lemah dan menyerah. Karena apabila kita kuat dan mampu bersabar menghadapi cobaan tersebut, maka kita akan meraih kemenangan. Amin. Allahumma amin. Maka sahabat, bunda-bunda seluruhnya, para jamaah, inilah kajian kita pada kali ini mengenai sabar berserta dalil-dalilnya, dan semoga saja menjadi manfaat buat kami yang menyampaikan dan buat kita seluruhnya. Dan semoga kita berjumpa kembali di kajian di hari Senin di musala kita ini. Semoga berkah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.